Jika cadangan energi lebih tinggi, maka akan membentuk yang namanya lemak. Nah, halo sahabat diet, aku Nomi. Kalau kamu Jadi di video kali ini aku mau bikin video yaitu 3 jenis makanan yang harus kalian hindari saat kalian mau diet agar diet kalian itu berhasil. Tentunya kita ketika ingin menurunkan berat badan, ingin berhasil, dan di sini aku bakalan membantu kalian. Insya Allah semoga video ini bermanfaat. Aku bakalan sebutin 3 jenis makanan yang harus kalian hindari saat kalian diet atau saat kalian sedang program untuk menurunkan berat badan. Oke, sekarang dari nomor 1. Oke, makanan yang pertama atau jenis makanan yang pertama adalah gula pasir. Why gula pasir itu harus dihindari untuk diet? Oke, jadi gula pasir ini tuh sifatnya adalah manis, dan gula pasir ini tuh sifatnya itu ketika ada makanan atau olahan makanan yang memakai gula pasir, itu tuh akan menimbulkan kalori makanan menjadi lebih tinggi. So, ketika kalori makanan tinggi, maka apa? Ya, maka kita akan naik berat badan, cadangan energi menjadi lebih tinggi. Ketika cadangan energi lebih tinggi, maka akan membentuk yang namanya lemak. Nah, ketika lemak itu dibentuk, maka berat badan kita akan naik dan kita bakalan menggemuk dan membengkak. Jadi gula ini bener-bener, terutama gula pasir ya, gula pasir ini menurut aku harus di stop atau dihilangkan atau diganti solusinya dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Karena gula pasir sendiri atau kandungan gula sendiri untuk tubuh itu dibatasi guys. Jadi nggak boleh kita asal-asal memakan gula, apalagi gula pasir yang menurut aku gula pasir itu nggak ada manfaat atau tidak ada kontribusi yang sangat positif untuk tubuh kita. Jadi gula pasir itu menurut aku harus diganti atau di stop untuk agar diet kalian itu berhasil. Jadi gula pasir itu kenapa aku bilang harus dihindari? Karena yang pertama, gula atau manis-manisan itu akan ketika dijadikan olahan makanan, seperti contohnya martabak manis, minuman boba, terus apalagi tuh yang manis-manis, roti, dan juga pokoknya yang manis-manis itu pasti mengandung kalori yang lebih tinggi. Ketika kalori kita tinggi, apalagi kandungan gulanya tinggi, itu akan membuat tubuh kita menyimpan cadangan energi yang lebih banyak. Ketika cadangan energinya itu lebih banyak dan tidak terpakai maksimal, atau misalkan kalian itu mageran, gak olahraga, itu tuh akan menjadi cadangan lemak di dalam tubuh. So, bener-bener kalian harus atur porsi gula kalian. Gula sendiri itu dibatasi. Kalau yang aku baca di website, untuk pria itu maksimal konsumsi gula itu 37,5 gram atau setara dengan 9 sendok gula, dan untuk wanita itu lebih sedikit maksimalnya. Jadi kalau untuk wanita itu cuman 25 gram atau setara dengan 6 sendok gula. So dari sini kita tahu bahwa gula itu dibatasi, dan menurut aku gula itu nggak ada manfaat yang sangat besar di tubuh kita. Jadi kayak gizinya itu nggak ada. So ini tuh benar-benar harus dihindari agar diet kalian itu berhasil dan berat badan kalian itu cepat turun gitu. Terus solusinya gimana nih buat kalian yang mungkin suka teh manis atau makanan-makanan yang manis-manis? Yaitu ganti dengan makanan yang lebih sehat, seperti contohnya apa? Buah-buahan. Banyak banget buah-buahan yang bisa kalian konsumsi untuk diet, seperti contohnya pisang. Juga ada apel. Apel sangat disarankan untuk diet, sangat sehat. Terus ada juga semangka. Terus ada juga buah kiwi.
terus buah apa lagi, pokoknya banyak guys buah yang manis-manis. Tapi kembali lagi kita harus mengatur porsi, karena porsi itu sangatlah penting dalam diet. Apalagi kita kan konsumsi gulanya itu dibatasi, jadi kalian harus kayak pintar-pintar lah memporsi segimana baiknya gitu. Oke, jenis makanan yang kedua, karbohidrat simplex. Karbohidrat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada simplex dan ada kompleks. Dan tentu kalian tahu dong yang baik yang mana? Ya, yang kompleks. Karbohidrat kompleks itu sangat baik untuk diet karena dia memecah energi itu lebih lama gitu. Jadi dia itu kayak apa ya? Lebih lama gitu kenyangnya juga, dan lebih lama dalam memecah uraiannya gitu. Sedangkan simplex itu tuh karbohidrat yang menurut aku sangat bagus untuk dihindari untuk diet, atau bisa kalian minimalisir atau dikurangi kalau misalkan tubuh kalian gak bisa banget untuk memakan yang simplex. So karbohidrat simplex itu kenapa harus dihindari? Kembali lagi ke makanan yang nomor satu yang aku bilang, gula. Nah itu dia. Jadi karbohidrat simplex itu karbohidrat yang dia itu tinggi akan gula, dan ketika kita makan makanan yang tinggi akan gula itu akan menyimpan cadangan energi yang lebih banyak. Tapi kalau misalkan cadangan energi itu tidak dipakai, maka dia itu akan berubah menjadi cadangan lemak. So sangat dianjurkan buat kalian itu mengubah karbohidrat simplex menjadi karbohidrat yang lebih kompleks. Simplex itu adalah contohnya seperti apa? Nasi putih. Nasi putih itu simplex, gorengan. Oh, of course itu benar-benar sangat tidak sehat. Lalu juga ada roti manis-manis itu juga harus di stop dulu kalau kalian lagi diet. Terus juga ada kue, cake atau sejenis biskuit dan lain-lain, itu harus dihindari saat diet. Apalagi kalau misalkan kalian pengen mencapai target yang lebih cepat gitu, kalian harus hindari itu. So solusinya apa untuk misalkan kalian yang aku masih makan nasi, aku masih makan suka roti, aku masih suka ini itu. Tips dari aku yang pertama itu, kalau untuk nasi kalian bisa ubah ke nasi merah atau oatmeal, karena itu tuh adalah termasuk dari karbohidrat kompleks, karena kadar gulanya juga rendah, bahkan kalorinya juga rendah. So kalian bisa ganti ke karbohidrat yang lebih kompleks. Untuk roti, misalkan aku suka sarapan roti nih kak, dan kalian bisa ganti roti kalian itu menjadi roti gandum, karena gandum itu merupakan karbohidrat yang lebih kompleks daripada roti tawar yang warna putih. Dan kalian bisa kombinasikan roti gandum itu misalkan dengan selai kacang atau selai stroberi yang seperti itu masih bisa. Tapi selai-selai itu sebenarnya mengandung gula, akan lebih baik menurut aku kalian itu roti gandum itu benar-benar kayak cuman roti gandumnya doang gitu, karena itu tuh kayak lebih rendah kalori juga, dan kalian juga bakalan cepat berhasil kalau misalkan kalian itu benar-benar kayak mengurangi yang namanya manis-manisan. Oke? Lanjut ke yang ketiga. Oke, yang ketiga adalah makanan cepat saji. Kenapa makanan cepat saji harus dihindari? Selain makanan cepat saji itu tidak sehat untuk tubuh kalian, makanan cepat saji juga sangat tinggi akan kalori. Lagi-lagi kita berlari dan berpedoman kepada kalori. Kenapa? Karena ketika kita mengonsumsi kalori yang berlebihan untuk tubuh kita, maka resikonya kita akan mengalami kenaikan berat badan, dan itu tuh disebabkan oleh cadangan energi yang berubah menjadi lemak tubuh, dan akhirnya kita menggendut. Jadi makanan cepat saji itu benar-benar tinggi kalori dan juga rendah nutrisi guys, rendah nutrisi. Oke? Nih aku baca di artikel
bilang kok makanan cepat saji ini lebih tinggi dan meningkatkan berat badannya itu lebih cepat dibandingkan makanan yang healthy food yang olahannya itu benar-benar kayak masakan rumahan. Terus juga selain itu makanan cepat saji juga dibilang tidak sehat. Kenapa? Karena makronutrisi dari makanan cepat saji itu sangat sedikit. So, jadi kalian harus menghindari yang namanya makanan cepat saji. Untuk contohnya itu apa sih makanan cepat saji? Seperti hamburger, ayam goreng KFC atau McDonald atau kentang goreng, mie instan apalagi. Selain itu makanan cepat saji juga tinggi garam. Kenapa tinggi garam? Karena dia itu kan kalian bisa lihat aja mie instan dibungkus Indomie atau mie instan merek apapun itu, kalian lihat natriumnya. Natrium juga dibatasi guys. Untuk natrium itu dibatasi sekitar berapa ya? Aku lupa, nanti aku cantum di sini. Nah, dibatasi segitu. Jadi kalau misalkan kelebihan natrium itu tuh bakalan, atau kelebihan garam lah ya, kita lebih umum kan. Kalau misalkan kita kelebihan garam, jadi ketika kita kelebihan garam, tubuh kita tuh akan mengikat air lebih banyak dibandingkan ketika kita garamnya stabil. So, selain kelebihan garam juga itu akan membuat kita itu hipertensi atau darah tinggi. Jadi kalau orang darah tinggi kan sangat disarankan untuk mengonsumsi garamnya itu rendah, jadi nggak boleh yang namanya terlalu asin makannya. Dan garam itu juga bisa diganti oleh garam yang lebih sehat, atau itu adalah garam Himalaya. Aku pernah beli garam Himalaya di Shopee dan itu adalah garam yang lebih sehat. Dan juga menurut aku emang kalau misalkan kalian pengen diet yang benar-benar cepat turun berat badan, kalian itu harus kurangin yang namanya garam-garaman, karena garam itu emang punya fungsinya itu mengikat air di dalam tubuh kita, sehingga nanti tubuh kita itu akan naik berat badannya itu lebih cepat. Dan aku kerasa banget ketika aku nyemil makanan asin yang benar-benar over asin, itu tuh badan aku tuh jadi lebih cepat naik berat badannya keesokan paginya. Dan aku benar-benar kerasa kayak gitu. Jadi bukan cuma makanan manis, tapi makanan yang terlalu over asin itu juga tidak baik untuk tubuh. Aku nggak menyuruh kalian untuk tidak makan gula sama sekali, karena gula itu bisa diperoleh dari yang sehat. Jadi ingat ya, yang satu yang harus kalian ingat, gula itu bisa diperoleh dari makanan sehat seperti buah-buahan. Itu banyak banget, ada pisang, apel, semangka, dan juga lainnya. Lalu juga untuk karbohidrat atau makanan yang berat, kalian bisa peroleh dari yang lebih kompleks kayak oatmeal, nasi merah, roti gandum, ubi-ubian, kacang-kacangan. Itu sehat dan sangat healthy food banget. Terus juga untuk makanan cepat saji lebih baik dihindarkan, dan kalian lebih baik makan yang healthy food yang diolah bener-bener kayak masakan rumahan gitu, karena itu tuh lebih fresh dan juga kalian bisa kombinasikan sesuai dengan kreasi kalian dan seenaknya kalian. So, segitu dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton sampai di menit ke-13. Oke, see you di my next video. Bye bye.